Selamat pagi anak-anak sekalian. Pada kesempatan hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran tutorial kita. Namun sebelumnya terimalah salam kasih dalam Dhamma. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Baiklah anak-anak sekalian, pada hari ini sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membacakan doa namaskara. Ya. Arahang sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang namami. Sadu, sadu, sadu. Baiklah anak-anak sekalian, kita masuk ke bab 2 ya. Materinya yaitu alam kehidupan. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini, Ibu harapkan kalian dapat menjelaskan pembagian dari 31 alam kehidupan. Yang kedua, kalian tahu alam kehidupan ya. Baiklah anak-anak sekalian, kita mulai dari pengertian alam kehidupan. Nah, alam kehidupan itu merupakan tempat berdiamnya makhluk-makhluk yang memiliki keserakahan. Nah, kesadaran setiap makhluk di alam kehidupan ini berbeda-beda. Ada makhluk yang kesadarannya masih diliputi nafsu, kebencian, kemarahan, dan sebaliknya. Ada makhluk yang kesadarannya penuh dengan kebahagiaan dan ketenangan. Nah, di dalam ajaran Buddha ada 31 alam kehidupan yang dikelompokkan menjadi 3, yaitu meliputi kama bumi, rupa bumi, dan arupa bumi. Kita lihat di sini adalah dalam pengelompokannya itu disesuaikan berdasarkan makhluk yang mendiami. Nah, di sini mari kita membahas dalam 31 alam kehidupan. Nah, di sini ada bagian 31 alam kehidupan. Tadi dibagi menjadi arupa bumi, rupa bumi, dan rupa bumi ya. Nah, 31 alam kehidupan ini terbagi menjadi 2 ya. Apaya Dugati 4 dan Sugati 27. Nah, kita bahas yang pertama, Apaya Dugati Bumi 4, yaitu terdiri dari Niraya Bumi, Tiracana Bumi, Peta Bumi, Asura Kaya Bumi, ya. Nah, kalau Sugati Bumi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah Kama Bumi 7, kemudian ada Rupa Bumi 16, kemudian ada Arupa Bumi 4, ya. Nah, di dalam Kama Bumi 7 itu terdapat 7 ya. Yang pertama itu adalah manusia bumi, kemudian Catu Maharajika bumi, kemudian yang ketiga Tawatimsa bumi, yang keempat Yama bumi, yang kelima Tusita bumi, yang keenam Nimarati bumi, dan yang ketujuh Paranimita Wasati bumi. Yang rupa bumi 16 itu terbagi menjadi 4 ya. Yang pertama Patama Jana bumi 3, kemudian yang kedua Dutia Jana bumi 3, dan Tutia Jana bumi 3, dan yang terakhir yang keempat adalah Catuta Jana bumi 7 ya. Nah, itu. Nah, kemudian di sini dalam arupa bumi 4 itu terbagi menjadi 4. Yang pertama Akasanya Cayatana bumi, Winyana Nacayatana bumi, dan yang ketiga
Akicatayatana bumi. Kemudian yang keempat, Newasana cayatana bumi. Nah, itu ya. Kemudian di Patamajana bumi 3 itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, Brahma Parisudi bumi. Yang kedua, Brahma Purohito bumi. Yang ketiga, Maha Brahma bumi. Nah, Dutya Jana bumi 3 juga ada 3. Brahma Paritaba bumi, kemudian Brahma Apamadaba bumi, kemudian yang ketiga Brahma Apasara bumi. Nah, Dutya Jana bumi 3 juga ada 3. Yang pertama Brahma Parisuba bumi. Yang kedua Brahma Pama Suba bumi. Kemudian yang ketiga Maha Subakina bumi. Nah, di sini yang terakhir Catu Jana 7 itu terbagi menjadi 7. Yang pertama Brahma Wehapala bumi. Yang kedua Brahma Asanya Sata bumi. Ketiga Brahma Awiha bumi. Brahma Atapa bumi. Kemudian kelima Brahma Sudasa bumi. Yang keenam Brahma Sudasi bumi. Ketujuh Brahma Akanita bumi. Nah, di sini itu pembagian dari 31 alam kehidupan. Yang pertama kita bahas yaitu kama bumi. Nah, dalam kama bumi ini alam kehidupan di mana makhluk-makhluknya itu masih diliputi oleh nafsu indera. Ya, kelompok alam ini terdiri dari 11 alam. Yang itu 4 alam menderita dan 7 alam menyenangkan. Yang kita bahas itu adalah 4 alam menderita. Ya, atau alam apaya bumi. Ya. Nah, di sini ada 4 alam. Yang pertama adalah alam neraka atau niraya bumi. Kemudian alam niraya bumi itu alam neraka itu berdasarkan 2 kata, yaitu ni yang artinya tidak ada dan aya yang artinya kebajikan, kebahagiaan. Niraya atau neraka adalah suatu alam kehidupan yang penuh penderitaan atau menyedihkan dan tidak ada kesempatan untuk berbuat kebajikan. Jadi makhluk-makhluk di alam neraka ini sebagai akibat kekuatan karma buruk yang masa lalu yang beliau lakukan atau yang dia lakukan. Ya. Nah, kemudian alam binatang yang kedua. Nah, alam binatang itu terbentuk atas 2 kata, yaitu tiro yang berarti melindungi atau melujur dan acana yang berarti pergi atau jalan. Binatang adalah suatu makhluk yang umumnya berjalan dengan melintang, bukan berdiri tegak seperti manusia. Makhluk yang terlahir sebagai binatang karena ada kekuatan karma buruk pada masa lampau. Nah, binatang itu memiliki jenis, tetapi secara garis besarnya tepat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, binatang yang tidak berkaki. Apada, artinya seperti ular, ikan, cacing, dan lain-lain ya. Itu yang tidak berkaki. Kemudian yang kedua, binatang yang berkaki 2. Wifalda, seperti ayam, bebek, burung, dan lain-lain. Yang ketiga, binatang yang berkaki 4, catupada, seperti gajah, kuda, kerbau, sapi, dan lain sebagainya. Yang keempat, binatang yang berkaki banyak atau bahupada, yaitu seperti kelabang, udang, kepiting, dan lain-lain. Ya, nah itu. Kemudian di sini ada yang keempat, ada alam setan atau peta bumi. Nah, alam peta bumi itu yang pertama setan yang hidup bergantung dari dana atau pemberian makhluk
lain atau disebut dengan Paradatu Pajiwika Peta. Ya. Jadi makhluk ini cuma pemberian dari makhluk lain. Kemudian yang kedua, setan yang selalu kelaparan dan kehausan atau disebut dengan Kupipasika Peta. Yang ketiga, setan yang selalu kepanasan atau disebut dengan Nijama Tanika Peta. Ya. Kemudian yang keempat, setan yang berwujud menyeramkan, Kalakancika Peta. Ya. Nah, di sini yang terakhir adalah alam raksasa atau asura bumi. Nah, di alam asura bumi itu berasal dari 3 kata, yaitu a yang berarti tidak dan sura yang berarti cemerlang atau gemilang. Kata asura dapat diartikan secara harfiah adalah tak cemerlang, maka tidak cemerlang atau suatu kehidupan yang makhluk-makhluknya merana dan serba kekurangan sehingga membuat batinnya tidak ceria. Makhluk yang tinggal di alam ini jauh dari kemuliaan, kebebasan, dan kesenangan. Seorang yang terlahir di alam menderita karena di masa lalu ia melakukan banyak perbuatan yang didasarkan pada kebodohan, kebencian, dan keserakahan. Nah, di sini kalian bisa ambil kesempatannya ya, yaitu. Nah, mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan hari ini. Nah, di sini ada mengasosiasi ya. Nah, jelaskan sebab-sebab mendorong seseorang terlahir di alam peta. Kemudian, jelaskan hubungan pelaksanaan dana makanan kepada biku dari suamu peta dengan pahala yang diperoleh dari peta-peti. Ya. Kemudian, mengkomunikasikan kalian hasil dari jawaban Anda nanti mengkomunikasikan hasil jawaban di atas ya. Kalian nanti bisa mengirimkan di Google Classroom ya. Nah, itu. Silakan jangan berbelit-belit ya. Nah, tugas yang Ibu saya berikan nanti segera dilaksanakan dan jangan menunda-nunda pekerjaan. Mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan atau ini ada renungan ya sebelumnya ya. Nah, setelah melanjutkan salah melalui tubuh, ucapan, pikiran ataupun lainnya yang merupakan kesalahan ketika tubuhnya hancur, orang bodoh terlahir kembali di alam neraka. Ittaka 1.64 ya, itu sebagai renungan. Mungkin hanya itu yang Ibu bisa sampaikan. Ibu akhiri. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Terima kasih. Selamat pagi.